Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan membahas soal SBMPTN Matematika IPA tentang persamaan kuadrat. Untuk soalnya teman-teman bisa download di website www.bimbinganalumniui.com. Untuk soal yang pertama, salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah n ditambah 1x dikurang 5n sama dengan 0 adalah 2. Maka akar yang lainnya adalah. Jadi di soal sudah diketahui salah satu akarnya. Jadi kita anggap ini sebagai x1 yaitu 2. Kemudian untuk mengetahui akar yang lainnya kita perlu tahu ini nilai n-nya berapa. Nah untuk mengetahui nilai n kita bisa mensubstitusikan akar yang sudah diketahui di soal. Yaitu 2. Kita substitusikan 2 ke persamaan kuadrat. Sehingga menjadi 2 kuadrat ditambah n ditambah 1 dikali 2 dikurang 5n sama dengan 0. 2 kuadrat itu 4, kemudian ini n kalikan dengan 2 berarti 2n. 1 dikalikan dengan 2 berarti 2, dikurang 5n sama dengan 0. 2n dikurang 5n berarti negatif 3n. 4 tambah 2 berarti 6, kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 6. Maka n-nya negatif 6 per negatif 3, yaitu 2. Nah, karena kita sudah tahu n-nya, kita substitusikan n ke persamaan kuadratnya. Ini persamaan kuadratnya, kita substitusikan menjadi x kuadrat ditambah n ditambah 1 berarti 2 ditambah 1. Maka ini menjadi ditambah 3x. Negatif 5 dikali n berarti negatif 5 dikali 2. Maka negatif 10. Sama dengan 0. Nah ini adalah persamaan kuadratnya. Sehingga untuk mengetahui akar yang lainnya, kita tinggal faktorkan saja. Jadi cari berapa kali berapa hasilnya negatif 10, tapi kalau dijumlah harus jadi 3. Maka dapatlah angkanya negatif 2 dan positif 5. Sehingga x yang pertama itu adalah 2. Ini udah jelas ya, sudah diketahui di soal. Dan x yang satu laginya adalah negatif 5. Maka untuk soal ini jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika persamaan kuadrat px kuadrat dikurang p ditambah 2x ditambah 4 dikurangi p sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama, maka konstanta p sama dengan. Agar persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar yang sama, maka diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, rumus diskriminan itu sendiri adalah b kuadrat dikurang 4ac sama dengan 0. Nah, B, A, dan C-nya bisa kita tentukan dari persamaan kuadratnya. Ini adalah persamaan kuadratnya. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti A-nya adalah P. Kemudian B-nya adalah koefisien dari X. Berarti ini. Ini bisa kita operasikan. Sehingga ini menjadi negatif P. Kemudian dikurang 2 gitu ya. Nah, seperti ini. B-nya negatif P dikurang 2. Kemudian C itu konstanta. Yang ini ya. C-nya adalah 4 dikurang P. Kita substitusikan ke rumus diskriminan ini. Berarti B-nya negatif P dikurang 2. Kita kuadratkan. Kemudian dikurangi 4 dikali A-nya P. Kemudian dikali dengan C. C-nya 4 dikurangi P sama dengan 0. Nah ini tinggal kita hitung. Berarti negatif P dikurang 2 kuadrat itu P kuadrat ya. Kemudian negatif P kali negatif 2 berarti 2P kan. Kalikan dengan 2 maka jadi 4P. Kemudian negatif 2 kali negatif 2 4. Kemudian ini negatif 4 kali P berarti negatif 4P. Kalikan dengan 4. Maka negatif 16P. Kemudian negatif 4 dikali P. Negatif 4P kalikan dengan negatif P. Maka positif 4P kuadrat gitu ya. Sama dengan 0. Nah P kuadrat ditambah 4P kuadrat berarti 5P kuadrat. Kemudian ini 4P dikurangi 16P. Berarti negatif 12P. Kemudian ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Nah, cara pemfaktorannya, kalau lebih dari 1, contohnya kayak ini 5, maka kita tulis dulu aja 5P dibagi 5 gitu ya. Kemudian teman-teman cari berapa kali berapa hasilnya 5 kali 4, yaitu 20. Berapa kali berapa hasilnya 20, tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 12. Maka kita dapat angkanya negatif 2 dan negatif 10. Kemudian yang bisa kita bagi aja. Di sini kita bisa bagi 5P ini dengan 5 ya. Nah ini juga harus dibagi. Jadi
5P dikurang 2, kemudian ini berarti P dikurang 2 sama dengan 0. Maka P-nya bisa 2/5 atau P-nya bisa 2. Gitu. Sehingga jawaban untuk soal ini yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang n ditambah 1x dikurang 2n dikurang 1 sama dengan 0 sama dengan 26. Maka jumlah akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah. Di soal sudah diketahui jumlah kuadrat akar-akar persamaan. Nah, persamaan kuadrat itu kan memiliki 2 akar ya paling banyak. Jadi ada X1 dan X2. Nah, ini jumlah kuadrat akar-akar. Berarti X1-nya kita kuadratkan ditambah X2 kita kuadratkan. Itu sama dengan 26. Gitu ya maksud di soalnya ya. Nah, sekarang persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat dikurang N ditambah 1X dikurang 2N dikurang 1 sama dengan 0. Ini kita tentukan dulu A-nya. Di sini berarti A-nya 1. Ini B-nya negatif N ditambah 1. Kemudian C-nya ini negatif 2N dikurang 1 gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kita kuadratkan dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Nah, saya sarankan untuk rumus ini teman-teman jangan hanya menghafal, tetapi teman-teman coba pahami. Kan kalau ngapal, hari ini hafal, bisa jadi 1 minggu, 2 minggu yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang lupa. Tapi kalau teman-teman pahami penemuan rumus ini dari mana, ini kita ingatnya akan lebih lama gitu ya. Kalaupun lupa kita bisa jabarkan lagi. Caranya gimana? Nah, caranya sebetulnya dari sini nih. X1 ditambah X2 kuadrat itu tinggal kita jabarkan. Nah, ini pasti teman-teman sudah terbiasa menghitung X1 ditambah X2 kuadrat ini. X1 tambah X2 kuadrat ini kan maksudnya X1 ditambah X2 dikali X1 ditambah X2 gini ya. Ini bisa kita kalikan pelangi. X1 kali X1 berarti X1 kuadrat. Ya kan? Kemudian ini X1 kali X2 berarti X1 X2. Ini juga X2 kali X1 berarti X1 X2. Maka ada 2 kan? Jadi kita tambah 2 X1 dikali X2. Kemudian X2-nya kita kalikan dengan X2. X2 kali X2 berarti kan X2 kuadrat. Nah, ini 2X1 dikali X2-nya sebenarnya tinggal kita pindahkan ke kiri. Sehingga X1 ditambah X2 kuadrat dikurang. Kalau ini kita pindahkan dikurang. Dikurang 2 dikali X1 dikali X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, inilah rumusnya. Ya, jadi sekali lagi, jangan hanya menghafal, tetapi pahami dari mana rumus ini didapatkan. Nah, sekarang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini bisa kita ganti dengan bentuk ini. Jadi seperti ini. Tinggal kita cari X1 ditambah X2-nya berapa, kan gitu ya. Kita bisa lihat ini, A, B, C. X1 ditambah X2 itu kan negatif B per A. Di sini B-nya negatif dalam kurung N ditambah 1. Negatif ketemu negatif kan positif. Ya udah aja berarti N ditambah 1. A-nya kan 1 nih. Ya udah dibagi 1 kan nggak berubah. Jadi N ditambah 1. Sedangkan X1 dikali X2-nya itu C per A. Ini kan C-nya nih. Kalau kita operasikan nih berarti ini negatif 2N. Ini berarti jadi positif 1 gitu ya. Jadi negatif 2N ditambah 1 seperti ini. Karena dibagi 1 kan A-nya. Maka tetap seperti ini. Tinggal kita substitusikan. Yang X1 ditambah X2-nya berarti ini. N ditambah 1 kita kuadratkan. Kemudian dikurang ini. 2 dikali ini. Negatif 2N ditambah 1. Sama dengan 26. Kemudian ini kita kuadratkan berarti N kuadrat ya. N kali 1 N dikalikan dengan 2 berarti tambah 2N. 1 kali 1 berarti 1. Ini negatif 2 kali negatif 2N berarti positif 4N ya. Kemudian negatif 2 kali 1 berarti negatif 2 sama dengan 26. N kuadrat, kemudian ini 2N ditambah 4N berarti 6N. Kemudian ini 1 dikurang 2 berarti negatif 1. Ini 26 juga kita pindahin ya. Sehingga menjadi negatif 27 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari berapa kali berapa hasilnya negatif 27. Tapi kalau dijumlah harus jadi 6. Maka dapatlah angkanya negatif 3 dan 9. Jadi N-nya yang pertama bisa 3. Yang kedua adalah negatif 9. Nah, hati-hati teman-teman. Ini bukan jawabannya. Jangan sampai teman-teman jawab 3 atau negatif 9. Karena ini bukan jawabannya. Kan
yang ditanya itu jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Ini kan X1 ditambah X2. Kan gitu. Kita nih baru dapat N-nya aja ini. Berarti kan X1 ditambah X2 itu tadi ini. N ditambah 1. Jadi kita hitung kalau N-nya 3, maka X1 ditambah X2-nya ini kan 3 ditambah 1 berarti 4. Kalau N-nya negatif 9, maka X1 ditambah X2-nya ini negatif 9 tambah 1 berarti negatif 8. Nah, maka jawabannya 4 atau negatif 8, yaitu yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Parabola Y sama dengan 2X kuadrat dikurang PX ditambah 7 dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 berpotongan di titik alfa, M dan beta, N. Jika alfa kuadrat beta dikurang beta kuadrat alfa sama dengan 12, maka nilai P. Nah, karena parabola Y, ini berarti ada dua parabola ya, ada Y1 dan ada Y2, dan mereka berpotongan di titik alfa, M dan beta, N. Berarti ini alfanya bisa kita anggap sebagai X1-nya, kemudian betanya sebagai X2-nya gitu ya. Nah, karena kedua parabola ini berpotongan, berarti Y1 sama dengan Y2. Kita anggap ini sebagai Y1, ini sebagai Y2. Itu akan sama, karena mereka berpotongan di titik yang sama. Sehingga bisa kita tulis 2X kuadrat dikurang PX ditambah 7 sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas kiri semuanya ya. Berarti 2X kuadrat dikurang X kuadrat berarti X kuadrat ya. Kemudian ini negatif PX dikurang 2X berarti bisa kita tulis ditambah negatif P dikurang 2X gitu ya. Kemudian ini 7 dikurang 3 berarti 4 sama dengan 0 gitu. Nah, karena kita mau mencari nilai P ini, maka kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kita bisa lihat di sini. Berarti di sini A-nya 1, kemudian B-nya ini ya, negatif P dikurangi 2, kemudian C-nya ini 4. Yang diketahui di soal di sini ada alfa kuadrat beta dikurangi beta kuadrat alfa sama dengan 12. Kita tulis di sini ya. Nah, alfa kuadrat beta dikurang beta kuadrat alfa ini bisa kita faktorkan menjadi alfa dikali beta dikali alfa dikurangi beta gitu ya. Artinya kita harus tahu nih, alfa dikali betanya berapa, alfa dikurangi betanya berapa. Nah, untuk mencari alfa dikali beta, kita bisa gunakan rumus ini. C per A. Nah, C-nya tadi ini 4, A-nya 1, berarti 4 dibagi 1, 4. Kemudian untuk alfa dikurangi beta, bisa kita cari dengan rumus akar D. D ini diskriminan ya, dibagi A. Nah, untuk menghitung diskriminannya, kita tulis di sebelah sini. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Ini B-nya. Negatif P dikurangi 2 kita kuadratkan. Kemudian dikurangi 4 dikali 1 berarti ya. Kemudian dikali 4. Ini berarti P kuadrat. Kemudian negatif P dikali negatif 2 berarti 2P. Kalikan dengan 2 berarti 4P. Negatif 2 kali negatif 2, 4 gitu ya. Yang ini negatif 4 kali 1 kali 4 berarti negatif 16. Kemudian ini 4 dikurang 16 berarti negatif 12. Nah, ini diskriminannya P kuadrat ditambah 4P dikurang 12. Kita substitusikan ke sini, berarti akar diskriminan itu berarti kan akar dari P kuadrat ditambah 4P dikurang 12. Karena dibagi 1, maka udah ini aja ya. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ke sini, berarti alfa dikali betanya adalah 4. Gitu kan. Kemudian ini alfa dikurangi betanya yang ini. Kita kali berarti dengan akar ini. Kemudian sama dengan 12. Nah, ini 4 bisa kita pindahkan. Sehingga akar kuadrat dari P kuadrat ditambah 4P dikurang 12 itu sama dengan 3. Kalau ini akarnya kita hilangkan, ini kan kita pangkatkan ya. Sehingga P kuadrat ditambah 4P dikurang 12 itu sama dengan 9. Kemudian 9-nya kita pindahkan ke sini. Berarti P kuadrat ditambah 4P. Kemudian dikurang 21 sama dengan 0, tinggal kita faktorkan. Cari berapa kali berapa hasilnya negatif 21, kalau dijumlah harus jadi 4. Dapatlah kita angkanya negatif 3 dan 7. Sehingga P-nya bisa 3 atau bisa juga negatif 7. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah P dan Q dengan P lebih besar dari Q. Jika P dikurangi Q sama dengan 1 dan P dikali Q sama dengan 6, maka persamaan kuadratnya adalah. Nah, ini di soal diketahui P dikurangi Q sama dengan 1. Kalau negatif Q-nya kita pindahkan ke kanan, berarti jadi
P sama dengan 1 ditambah Q kan gitu ya. Kemudian diketahui di sini P dikali Q sama dengan 6. Kita substitusikan aja. Nih P-nya ubah jadi 1 ditambah Q. Jadi 1 ditambah Q dikali Q sama dengan 6. Ini ya, P-nya kita ubah dengan 1 ditambah Q. Kemudian ini kita hitung berarti 1 dikali Q ya. Kemudian ini Q dikali Q berarti Q kuadrat. Nah ini 6-nya pindahin aja ke ruas kiri sehingga menjadi Q kuadrat ditambah Q dikurang 6 sama dengan 0. Udah faktorkan. Cari berapa kali berapa hasilnya negatif 6. Kalau dijumlah harus jadi 1. Dapatlah negatif 2 dan 3. Maka Q-nya bisa 2 atau Q-nya bisa negatif 3. Nah, untuk Q2 kita substitusikan ke sini nih. Kan tadi P itu sama aja dengan 1 ditambah Q. Q-nya kita udah tahu nih. Berarti P-nya 1 tambah 2. Maka P-nya 3. Benar nggak tuh? P lebih besar dari Q. Benar ya? Nah, ini berarti akar-akar persamaan kuadratnya. Jadi yang pertama itu 3, yang kedua itu 2 gitu ya. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus persamaan kuadrat yang baru, yaitu X kuadrat dikurang P ditambah Q, X ditambah P dikali Q. Ya sudah, berarti ini X kuadrat, ini P ditambah Q, P-nya ini 3 ditambah 2, berarti 5. Maka ini negatif 5X gitu ya. Kemudian P kali Q berarti 3 kali 2, 6. Maka ini ditambah 6 sama dengan 0. Ini yang pertama nih. Karena Q-nya ada 2 nih. Yang keduanya negatif 3. Sama kita substitusikan juga. Tadi kan P-nya 1 ditambah Q. Berarti ini 1 ditambah negatif 3. Nah 1 dikurang 3 itu negatif 2. Benar gak? Negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Benar ya? Nah, sama kita substitusikan ke rumus persamaan kuadrat baru. Jadi X kuadrat, ini P ditambah Q, berarti negatif 2 ditambah negatif 3. Berarti negatif 2 dikurang 3 ya. Negatif 5, ini ada negatif, berarti jadi positif. Kemudian ini negatif 2 kali negatif 3, ya berarti positif 6. Gitu ya. Sehingga persamaan yang pertama X kuadrat dikurang 5X tambah 6, sama dengan 0. Yang kedua X kuadrat tambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka jawabannya yang A. Ini dia. Oke. Bisa ya teman-teman ya. Sampai sini dulu untuk soal nomor 6 dan 10-nya. Kita lanjut di video berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.